Perhentian selanjutnya, Sekte Qingmu, untuk mengambil jantung kayu pemelihara jiwa berusia 10.000 tahun. Pasukan naga datang dengan cepat dan pergi dengan cepat pula, meninggalkan para anggota Sekte Xuanming yang masih terkejut, serta pemimpin Sekte Cantik itu dengan perasaan yang sangat rumit, ada rasa malu, ketakutan yang tak kunjung hilang, dan juga sedikit, rasa lega. Setidaknya, Sekte itu terselamatkan, dan orang-orangnya masih hidup. Pada hari-hari berikutnya, seluruh 9 surga terjerumus ke dalam kekacauan dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Ping memimpin pasukan klan naga, menyapu 9 surga seperti aliran baja yang tak terhentikan. Mereka mengunjungi berbagai sekte, kota kuno, dan alam rahasia. Mereka yang memiliki sikap baik, seperti Sekte Qingmu, meminta pemimpin sekte mereka dengan berat hati menyerahkan 3 bagian inti kayu pemelihara jiwa berusia 10.000 tahun, setelah menyaksikan pelajaran dari Sekte Tianxi dan Sekte Xuanming. Seperti yang diharapkan, Chen Ping menepati janjinya dan tidak mempersulit mereka. Sebaliknya, ia menunjukkan kelemahan dalam formasi pelindung sekte mereka, yang membuat seluruh Sekte Qingmu meneteskan air mata syukur. Mereka yang bersikap ambigu, mencoba menunda, atau mencoba membodohi orang lain dengan produk yang kualitasnya lebih rendah, seperti Baikauge, saat mereka mencoba menangani rumput kebangkitan 9 putaran berusia 5.000 tahun. Si tua hitam menghancurkan plakat gerbang gunung mereka dengan satu cakar, dan napas naganya menghanguskan separuh gunung obat. Master Pavilion 100 Herbal begitu ketakutan sehingga ia bergegas mempersembahkan semua bunga dan benang sari rumput kebangkitan 10.000 tahun yang berharga. Mereka yang dengan keras kepala menolak dan bersumpah untuk mati daripada menyerah, seperti Sekte Jiwa Sengit, yang percaya bahwa, selama prasasti jiwa berdiri, sekte itu berdiri, dengan tegas menolak untuk menyerahkan prasasti jiwa sekte mereka. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Ping memberi perintah langsung, membunuh. Pasukan naga menyerbu bagai gelombang pasang. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk membakarnya, Sekte Jiwa Api, yang telah diwariskan selama 10.000 tahun, gerbang gunungnya hancur, para pengikutnya terbunuh atau terluka, monumen jiwa sektenya dirampas paksa, dan seluruh sekte berubah menjadi gurun hangus. Ketika berita itu tersebar, semua kekuatan di 9 surga benar-benar ketakutan. Kehendak Chen Ping, bersama dengan kuku besi dan api yang berkobar dari ras naga, terpatri di hati setiap pemimpin sekte dengan cara yang paling mendominasi dan berdarah. Siapa yang menaati aku akan makmur, siapa yang menentang aku akan binasa. Ini bukan lagi sekedar slogan, tetapi kenyataan berdarah yang terjadi saat ini. Sekte yang tak terhitung jumlahnya membuka tempat persembunyian harta karun mereka yang telah lama tersegel, dengan enggan mengambil bahan-bahan berharga yang telah dijaga selama beberapa generasi, hanya berharap dapat mengusir roh jahat ini dan melestarikan warisan sekte tersebut. Lebih banyak kekuatan mulai berkoordinasi secara rahasia dan berupaya bersatu dalam perlawanan, tetapi dalam menghadapi perbedaan kekuatan yang absolut, aliansi apapun tampak begitu konyol dan rapuh, sia. Chen Ping sama sekali tidak peduli dengan arus bawah ini. Di hadapan kekuatan absolut, semua rencana dan trik sia dia menerobos masuk sambil mengumpulkan barang-barang di sepanjang jalan. Api jiwa Raja Iblis awan merah di dalam mutiara jiwa darah transformasi segudang tumbuh semakin kuat dan padat dengan penambahan sejumlah besar bahan cair jiwa primordial, dan bahkan mulai memancarkan fluktuasi kehidupan yang samar. Pada saat yang sama, Chen Ping juga memenuhi janjinya kepada Liu Sue, lah memilih tanah suci kuno bernama Tebing Tongtian, yang konon merupakan salah satu titik penghubung langit di zaman kuno. Tanah itu kaya akan energi spiritual dan medannya berbahaya. Dia mengusir kekuatan iblis yang telah bercokol di sana, lalu memerintahkan banyak sekte yang telah tunduk padanya untuk menyumbangkan tenaga dan sumber daya untuk menulal proyek pembangunan berskala besar guna membangun kembali gerbang surgawil. Dia ingin membangun fondasi yang paling kokoh dan mulia bagi Liu Sue di 9 surga. Seluruh 9 langit bergetar, tunduk, atau hancur di bawah kehendak Chen Ping. Sumber daya mengalir seperti sungai ke laut, berkumpul di Chen Ping dan pasukannya. Dengan pertempuran yang berkelanjutan dan persediaan sumber daya yang melimpah, kekuatan pasukan naga meningkat pesat, dan momentumnya menjadi semakin ganas. Chen Ping juga mengirimkan banyak sumber daya ke Sekte Surgawi Yama, lah tahu bahwa meskipun Shen Zian dan yang lainnya memiliki bantuan menara penekan iblis,
yang dapat mempercepat aliran waktu, akan tetap sulit untuk pulih tanpa sumber daya yang cukup. Setelah menangani semua ini, Chen Ping memimpin pasukan klan naga ke Sekte Wanfa, kekuatan tingkat atas terakhir di 9 surga yang memiliki patung leluhurnya dan belum membuat pernyataan. Sekte Wanfa, yang dikenal sebagai sumber sihir, memiliki garis keturunan yang sangat kuno. Di dalam sekte tersebut, terdapat patung giok putih yang konon mengandung jejak kekuatan jiwa asli pendiri sekte, yang merupakan simbol garis keturunannya. Kekuatan sekte hukum segudang hanya kalah dari sekte kejahatan surgawi, dan jauh lebih kuat dari sekte surgawi Yama. Saat pasukan naga mendekati kota, sekte Wanfa mengaktifkan formasi pelindungnya, dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya tampak hikmat, seakan menghadapi musuh yang tangguh. Pemimpin sekte Myriad Law Sect, seorang lelaki tua berambut putih dengan aura mendalam dan telah mencapai puncak peringkat ketiga alam abadi surgawi, memimpin para tetua untuk menyambutnya keluar dari gerbang gunung. Chen Ping, Master Sekte Wanfa menangkupkan tangannya, nadanya tidak rendah hati maupun arogan, dan berkata, "Saya sepenuhnya menyadari semua yang telah Anda lakukan selama ini. Patung kepala Sekte Wanfa saya adalah simbol garis keturunan kami dan berkaitan dengan nasib sekte kami. Saya mohon maaf karena tidak dapat memenuhinya. Jika kau bersikeras, seluruh Sekte Wanfa-ku tidak punya pilihan selain bertarung, bahkan jika itu berarti kehancuran bersama di belakangnya." Ribuan murid berseru serempak, cahaya ajaib mereka membumbung tinggi ke angkasa, menyatu menjadi tekad yang gigih. Sebagai sekte papan atas yang telah lama berdiri, mereka memiliki kebanggaan dan tujuan mereka sendiri. Chen Ping menatap formasi yang bersenjata lengkap dan siap bertarung di depannya, tatapannya tetap tenang. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan mutiara jiwa darah transformasi segudang muncul di telapak tangannya. Api jiwa Raja Iblis Awan Merah di dalam dirinya telah memadat hingga mencapai titik kritis. Hanya sedikit kekuatan jiwa mumi terakhir dari patung kepala sekte kuno yang hilang yang akan sepenuhnya memicu kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Chen Ping tidak punya pilihan selain membantu Raja Iblis Awan Merah memulihkan tubuh fisiknya. Sudah kubilang, suara Chen Ping bergema jelas ke segala arah, mereka yang menaatiku akan makmur, mereka yang menentangku akan binasa. Sekte Wanfa, apakah kau akan memilih kemakmuran atau kehancuran? Saat dia berbicara, ratusan naga di belakangnya melangkah maju secara bersamaan, kekuatan naga mereka menabrak formasi pelindung Sekte Wanfa seperti tsunami yang nyata. Awan hitam berkumpul di langit, kilat menyambar dan guntur menggelegar, seakan-akan kiamat telah tiba. Perang besar akan segera terjadi. Di depan gerbang gunung Sekte Wanfa, udara membeku padat, seperti es padat. Perkataan Chen Ping, mereka yang menaatiku akan makmur, mereka yang menentangku akan binasa, bergema bagai guntur di langit, menggema di hati setiap murid sekte hukum segudang, membawa penindasan dan rasa dingin yang tak berkesudahan. Kekuatan naga yang mengerikan dari pasukan naga, membentang sejauh mata memandang, bagaikan ombak besar yang nyata, menghantam formasi pelindung megah Sekte Wanfa, yang diselimuti cahaya dan rune yang menyilaukan. Formasi itu beriak hebat dan berdengung di bawah tekanan. Sang penguasa segala hukum, dengan rambut putihnya yang berkibar-kibar liar, jubahnya berkibar-kibar dihantam aura kekerasan. Kilatan tekad terpancar di matanya, tahu betul bahwa tak ada jalan kembali. Menyerahkan patung leluhur sama saja dengan menghancurkan garis keturunan, dan fondasi Sekte Wanfa yang telah berdiri selama 10.000 tahun akan menjadi seperti rumput liar tak berakar. Jika mereka tidak menyerahkannya, mereka harus menghadapi dewa mengerikan yang membawa kekuatan guntur dan telah menghancurkan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Chen Ping, sang master sekte hukum segudang tiba-tiba meninggikan suaranya, dipenuhi rasa tragedi dan tekad, sekte hukum segudang kami telah berdiri selama 10.000 tahun, melewati badai dan cobaan, dan garis keturunan kami tak pernah putus. Hari ini, bahkan jika sekte kita hancur dan sungai-sungai darah mengalir, kita tidak akan pernah membiarkan patung leluhur kita dicemarkan. Semua murid, patuhi perintahku. Ada ribuan murid menanggapi serempak, suara mereka membumbung tinggi ke angkasa, membawa intensitas tragis dalam menghadapi kematian tanpa rasa takut. Semua hukum kembali ke asalnya, melindungi garis keturunan kita. Pemimpin Sekte Wanfa mengubah segel tangannya,
dan semua tetua dan murid di belakangnya secara bersamaan menuangkan kekuatan magis mereka sendiri ke dalam formasi besar. Perisai cahaya pelindung langsung bersinar terang, dan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengalir, mengembun menjadi rantai hukum yang memancarkan aura yang tidak bisa dihancurkan. Sementara itu, jauh di dalam sekte, patung guru leluhur dari batu giok putih tampaknya juga merasakan krisis, memancarkan cahaya kabur dan jernih yang menyatu dengan seluruh formasi, meningkatkan kekuatan formasi tersebut 3 poin lagi. Keras kepala dan keras kepala. Tatapan mata Chen Ping tetap tak berubah, hanya memperlihatkan sikap dingin dan acuh tak acuh. Yang ia butuhkan hanyalah kekuatan jiwa murni yang terkandung dalam patung itu, entah sekte Myriad Laos itu ada atau musnah, tak ada bedanya baginya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, namun alih-alih menggunakan pedang pembunuh naga, dia hanya membuat gerakan menggenggam di udara. Aturannya, singkirkan. Kata-kata menjadi hukum. Kekuatan tak kasat mata dan tak berwujud, namun melampaui energi biasa, tercurah bagaikan merkuri, seketika menyelimuti seluruh jajaran pelindung sekte Myriad Laos. Itulah penerapan Chen Ping yang lebih mendalam atas hukum dasar langit dan bumi yang terkandung dalam kitab suci Luo Emas yang agung. Di depan mata semua orang di sekte Myriad Laos yang ketakutan, susunan pelindung sekte yang mereka andalkan mulai hancur dengan cepat dan lenyap dari tepiannya, seolah-olah disapu bersih oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Tidak dihancurkan dengan kekerasan, tetapi ditolak secara mendasar dan dilucuti dari fondasi keberadaannya. Apa, kekuatan macam apa ini? Pupil mata sang Master 10.000 hukum mengerut tajam, merasakan koneksinya dengan formasi itu terputus paksa. Perbedaan tingkat kekuatan yang sangat besar itu membuatnya merinding. Hanya dalam 3 tarikan napas, formasi pelindung sekte Wanfa, yang cukup kuat untuk menahan serangan Dewa Surgawi kelas 5, lenyap tanpa suara dan tanpa jejak, bagaikan gelembung di bawah sinar matahari. Serangan balik dari penghancuran formasi tersebut menyebabkan semua pengikut sekte Wanfa yang membantu mempertahankannya batuk darah, dan aura mereka langsung melemah. Tanpa perlindungan formasi, mereka langsung terkena keganasan tak terselubung dari ratusan naga sejati. Mengaung, si tua hitam memanfaatkan kesempatan itu, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan menjadi orang pertama yang menyerang. Tubuh naga raksasa itu jatuh bagaikan gunung, langsung menghantam menara gerbang megah sekte Wanfa. Ledakan. Giok dan batu hancur berkeping-keping, dan debu beterbangan ke langit. Gerbang gunung, yang melambangkan kejayaan abadi sekte Wanfa, hancur menjadi debu oleh kekuatan kasar Lao Hei. Membunuh. Suara dingin Chen Ping bagaikan penghakiman terakhir. Pasukan naga bergerak, bagaikan banjir yang meluap, atau mesin perang yang canggih dan mengerikan. Mereka langsung menyerbu gerbang sekte hukum segudang. Napas naga api membakar paviliun dan menara, petir yang dipanggil oleh naga guntur menghancurkan ruang meditasi, badai yang dilancarkan oleh naga angin menghancurkan barisan murid-murid yang mencoba membentuk formasi bertahan, dan napas dingin yang diembuskan oleh naga es mengubah area menjadi tanah tandus yang membeku. Para murid sekte hukum segudang bertarung mati-matian, berbagai mantra indah mereka bersinar terang, dan jimat serta harta karun sihir beterbangan di mana-mana. Namun, mereka tampak begitu pucat dan tak berdaya menghadapi kekuatan absolut, pertahanan, dan kemampuan ilahi bawaan ras naga. Perbedaan besar dalam kekuatan individu, ditambah dengan perbedaan yang sangat besar dalam semangat bertarung, membuat pertempuran ini menjadi pembantaian sepihak sejak awal. Chen Ping tidak ikut serta dalam pertempuran kacau di bawah. Tatapannya menembus rintangan dan terpaku pada aula utama jauh di dalam sekte Wanfa, tempat patung leluhur giok putih disemayamkan. Melangkah maju, sosoknya bagaikan hantu, mengabaikan segala serangan dan rintangan di sepanjang jalan. Ruang terasa kehilangan makna di hadapannya, dan sesaat kemudian, ia muncul di aula yang hikmat dan megah itu. Di dalam aula utama, puluhan tetua berambut putih dengan aura kuat membentuk formasi misterius, menjaga patung giok putih. Patung itu tingginya sekitar 3 zang, dengan permukaan yang hangat dan halus. Wajahnya samar, namun membawa pesona Tao yang dapat mencerahkan semua orang, dan tubuhnya dipenuhi dengan keyakinan yang murni dan kuat. Hal kamu orang-orang yang sesat dan roh-roh jahat, jangan sekali-kali berpikir untuk menghujat nenek moyang kami. Tetua utama berjubah ungu, matanya menyala-nyala karena amarah, memanggil cermin Bagua,
cahayanya berkilau terang saat ditembakkan ke arah Chen Ping. Chen Ping bahkan tidak melihatnya, dan hanya menjentikkan lengan bajunya dengan santal. Ledakan, cermin Bagua yang tampak luar biasa itu, bersama dengan sesepuh berjubah ungu, dipukul seolah-olah oleh palu raksasa yang tak terlihat, seketika meledak menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, tubuh dan jiwa mereka musnah. Para tetua lainnya merasa ngeri dan sebelum mereka bisa bereaksi, Chen Ping sudah mengulurkan tangan dan meraih patung giok putih itu. Menembak, suatu kekuatan tarik-menarik yang tak terlihat menyelimuti patung itu. Patung itu bergetar hebat, permukaannya berkilau liar, berusaha melawan. Di dalamnya tersimpan jejak kekuatan jiwa primordial yang ditinggalkan oleh pendiri Sekte Myriad Laos, bersama dengan ribuan tahun keyakinan yang terkumpul patung itu telah menjadi makhluk hidup. Beranikah aku menghalangi secercah harapan yang tersisa? Tatapan mata Chen Ping berubah dingin, dan kitab suci emas Luo Agung di lautan kesadarannya bergerak sedikit, melepaskan secercah aura hukum tertinggi. Seperti halnya subjek yang berhadapan dengan kaisar, keinginan patung itu untuk melawan langsung hancur. Seberkas kekuatan jiwa berwarna putih susu yang sangat pekat dan murni secara paksa diekstraksi dari bagian tengah dahi patung itu dan, seperti 100 sungai yang mengalir ke laut, dilemparkan ke dalam mutiara jiwa darah transformasi segudang yang muncul di telapak tangan Chen Ping. Tidak, para tetua yang tersisa di aula itu menjerit putus asa, menyaksikan tanpa daya ketika simbol sekte dan sumber garis keturunan kehilangan rohnya dan menjadi redup dan tak bernyawa di depan mata mereka. Chen Ping mengabaikannya dan fokus pada Myriad Transformations Blood Soul Bat. Dengan suntikan bagian terakhir dari kekuatan jiwa primordial yang berkualitas sangat tinggi ini, manik darah itu tiba-tiba meletus dengan cahaya darah yang menyilaukan tak tertandingi. Dengung-dengung manik darah itu bergetar hebat, dan api jiwa dari Raja Iblis Awan Merah di dalamnya melonjak dan mengeras dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan hidup yang dahsyat, bagaikan detak jantung, terpancar dari dalam butiran darah, tumbuh semakin kuat dan cepat. Retakan, sebuah retakan kecil muncul di permukaan tetesan darah. Segera setelah itu, retakan menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Chen Ping tahu bahwa momen krusial telah tiba. Tanpa ragu, dia menuangkan kekuatan abadi kekacauan murni yang ada di dalam tubuhnya ke dalam manik darah bagaikan aliran air deras, memberinya dukungan energi terakhir. Ledakan satu, api merah menyala yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus dari tetesan darah yang retak, menerangi seluruh aula dengan rona merah darah. Gelombang energi yang mengerikan menyapu ke segala arah, membuat para tetua yang tersisa terpental dan menabrak tembok, nasib mereka tidak diketahui. Cahaya perlahan memudar. Di udara, mutiara jiwa darah transformasi segudang telah lenyap. Sebaliknya, siluet yang diselimuti energi merah tua pekat muncul. Sosok itu perlahan terbentang, energi merah tua terkelupas dan menghilang seperti kepompong, akhirnya mengungkapkan wujud aslinya. Dia adalah seorang pria dengan tinggi 8 kaki, dengan rambut hitam legam yang tergerai di bahunya. Matanya terpejam, bulu matanya lentik, dan tubuhnya memiliki garis-garis halus yang memancarkan kekuatan. Setiap inci kulitnya seakan mengandung energi yang meledak-ledak dan pesona magis kuno. Yang lebih penting, apa yang dipancarkannya bukan lagi fluktuasi ilusi jiwa, tetapi kekuatan hidup yang sangat nyata, berapi-api, dan bersemangat. Dan fluktuasi kultivasi yang tak tertandingi kuatnya. Dia perlahan membuka matanya. Mata macam apakah itu? Matanya sedalam langit berbintang kuno, dan jauh di dalamnya tampak bergejolak dengan awan iblis berwarna merah tua, membawa perubahan, kegembiraan, dan kegembiraan tak terkendali dari seseorang yang telah terlahir kembali setelah kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. La menatap tangannya yang kokoh, mengepalkan tinjunya sedikit, dan merasakan rasa penuh dan kekuatan yang telah lama hilang, yang menghubungkannya dengan darah dan dagingnya. Tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, tatapannya melintasi aula yang rusak, dan melihat Chen Ping berdiri di depannya dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan senyum sedikit lega di wajahnya. Tanpa ragu sedikit pun, Raja Iblis Awan Merah melangkah ke udara dan tiba di hadapan Chen Ping, wajahnya penuh kegembiraan. Anak muda, kau telah berjasa besar kepadaku. Kebaikan dan kebajikan ini sebesar langit dan bumi. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar kuat dan bergema, penuh dengan kesalehan dan kegembiraan yang menggetarkan jiwa, bergema di aula yang kosong dan bobrok.
Dia sangat berterima kasih kepada Chen Ping. Melihat Raja Iblis Awan Merah yang telah membeku di hadapannya, Chen Ping jelas merasakan vitalitas tak terbatas dan kekuatan dahsyat di dalam dirinya. Aku tidak menyangka kau akan begitu tampan setelah mendapatkan kembali bentuk fisikmu. Chen Ping tersenyum tipis, kau telah banyak membantuku dan menyelamatkan hidupku, jadi kita impas. Demi aku, kau menghancurkan begitu banyak sekte di 9 surga. Semua orang menganggapmu sebagai iblis besar. Apakah itu sepadan? Saya berterima kasih, tanya Raja Iblis Awan Merah. Jika bukan karena memulihkan tubuh fisiknya, mengapa Chen Ping menjadi musuh sekte hukum segudang, dan mengapa ia disebut sesat? Haha, menurutmu aku peduli dengan hal-hal ini? Chen Ping tertawa terbahak-bahak. Kau mulai semakin mirip Raja Iblis. Raja Iblis Awan Merah tertawa. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Chen Ping. Lebih baik dari sebelumnya. Ciyun mengepalkan tinjunya, kilatan cahaya merah menyala di matanya, dan aura iblis yang kuat terparikar secara alami darinya, namun juga membawa rasa keseimbangan dan ketenangan. Inilah efek aneh yang dihasilkan oleh pembentukan kembali mutiara jiwa darah transformasi segudang dan berbagai material kekuatan jiwa yang benar. Tubuh fisik ini memiliki potensi yang luar biasa, dan karena telah menyatu dengan berbagai kekuatan jiwa primal, saya merasalah memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap serangan tipe jiwa, dan bahkan mungkin, membangkitkan beberapa bakat khusus. Seru Raja Iblis Awan Merah dengan penuh semangat. Chen Ping mengangguk puas, lalu berkata, bagus sekali. Sungguh sepadan bagiku untuk menjelajahi 9 surga demi mengumpulkan materi untukmu. Tepat saat Chen Ping selesai berbicara, cincin penyimpanan itu tiba-tiba bergerak, dan kemudian binatang pemakan kecil di dalamnya bergegas keluar. Begitu melihat Raja Iblis Awan Merah, binatang pemakan kecil itu bergegas mendekat dan mulai menjilatinya. Raja Iblis Awan Merah juga mengelus binatang pemakan kecil itu, matanya dipenuhi rasa bersalah. Tunggangannya, binatang pemakan, tewas dalam pertempuran. Tak disangka, di saat-saat terakhir, ia bertelur. Binatang pemakan kecil itu masih sangat muda, tetapi ia sudah tahu cara mengenali tuannya. Sekarang setelah aku pulih, aku tidak akan lagi mempersulit sekte hukum segudang, kata Raja Iblis Awan Merah kepada Chen Ping. Chen Ping sedikit terkejut, tidak menyangka Raja Iblis Awan Merah yang kejam akan mengatakan hal seperti itu. Ini sama sekali tidak seperti dirimu, kata Chen Ping sambil tertawa. Karena aku terlalu banyak menghabiskan waktu bersamamu, aku tertular penyakit itu. Raja Iblis Awan Merah memutar matanya. Hahaha. Mereka berdua tertawa pada saat yang sama. Si hitam tua, mundur. Chen Ping mengucapkan kata, mundur, dan seluruh pasukan naga mengikutinya pergi. Sekte Wanfa tidak mengalami kerugian besar, mereka hanya kehilangan sedikit muka. Apakah kamu butuh bantuanku untuk menghadapi Soul Devourer? Setelah meninggalkan Sekte Myriad Laos, Raja Iblis Awan Merah mengajukan sebuah pertanyaan kepada Chen Ping. Tidak perlu, aku merasa sangat kuat sekarang. Kamu harus pergi mencari kekasih kecilmu. Chen Ping tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah tidak bisa melepaskan wanita di hatinya Peri Ling Yue. Mendengar hal itu, Raja Iblis Awan Merah tidak dapat menahan senyum pahitnya. Kalau kau tidak membutuhkanku, aku akan pergi dan menjaga Yue. Aku harus menemukan cara untuk menghidupkannya kembali. Jaga dirimu baik-baik. Kalau kamu butuh bantuanku di 9 surga, beritahu saja. Setelah selesai berbicara, Raja Iblis Awan Merah melirik Chen Ping dengan enggan sebelum menghilang. Chen Ping melambaikan tangan ke arah tempat di mana Raja Iblis Awan Merah menghilang. Selama ini, Raja Iblis Awan Merah telah menemaninya di lautan kesadarannya, dan sekarang setelah dia tiba-tiba pergi, Chen Ping merasa sedikit enggan berpisah dengannya. Ayo pergi ke tebing Tongtian. Keputusan Raja Naga Chen Ping memimpin pasukan naga ke tebing Tongtian untuk memeriksa kemajuan pembangunan gerbang surgawi. Setibanya di tebing Tongtian, Chen Ping secara pribadi menggunakan kekuatan magis tertingginya untuk menguraikan fondasi formasi gerbang surgawi, memanfaatkan kekuatan bintang-bintang di langit untuk peningkatannya. Sumber daya dan pengrajin terampil yang ditawarkan oleh sekte-sekte yang menyerah yang tak terhitung jumlahnya bekerja siang dan malam di bawah pengawasan pasukan naga. Istana-istana megah menjulang dari tanah, formasi-formasi dahsyat terukir di gunung, dan energi spiritual berkumpul bagaikan air pasang,
menjadikan tebing Tongtian sebagai inti energi spiritual baru di 9 surga. Hanya dalam beberapa hari, sebuah sekte megah bangkit dari tanah. Saat Chen Ping mengintegrasikan sumber daya 9 surga dan memilah keuntungannya sendiri, pemahamannya tentang hukum menjadi semakin mendalam. Kultivasinya juga melonjak dari peringkat kelima alam abadi manusia ke peringkat keenam. Kini, kekuatan tempunya yang sesungguhnya bahkan melampaui perkiraan Chen Ping. Menara penekan iblis, pedang pembunuh naga, kitab suci emas Luo Agung, dan kemampuannya sendiri semakin terintegrasi. Pada hari ini, Chen Ping berdiri di titik tertinggi alun-alun di depan istana. Di bawah, di alun-alun, berdiri pasukan naga yang besar, bersama perwakilan dari berbagai faksi yang telah tunduk kepada 9 langit. Kerumunan itu sangat besar, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Semua orang menahan napas, mata mereka dipenuhi rasa hormat dan bahkan fanatisme saat mereka menatap sosok berjubah biru di panggung tinggi. Tatapan mata Chen Ping menyapu kerumunan di bawah, suaranya tenang namun membawa otoritas tertinggi, jelas mencapai telinga semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Chen Ping, akan bertanggung jawab atas ketertiban di 9 surga, gerbang surgawi yang baru berdiri di sini, mengawasi dunia. Liu Sui adalah penguasa gerbang surgawi, mereka yang menaati perintahku akan dilindungi olehku, dan akan mewarisi warisanku dan menikmati kedamaian. Siapapun yang menentang kehendakku akan menjadi abu dimanapun kuku besi naga itu melangkah. Saya akan menaati keputusan itu. Gema yang menggema, bagaikan guntur, bergema di seluruh surga dan mencapai setiap sudut 9 langit. Era baru, era Chen Ping, telah resmi dimulai. 9 surga telah menyambut penguasa tunggal merekal, sudah waktunya untuk memusnahkan pemakan jiwa itu sepenuhnya. Mata Chen Ping dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Dia telah menaklukkan seluruh 9 surga, apalah arti seorang pemakan jiwa jika dibandingkan dengan itu. Chen Ping merasa dia bisa membunuh Soul Devourer hanya dengan satu tangan. Ditunggu bab selanjutnya ya guys. Tetap di channel RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. See you.